Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Permatasari dari program studi akuntansi kelas 4A. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat ekuitas, tepatnya pada bagian konsolidasi pada periode setelah akuisisi. Nah, pada periode setelah terjadinya akuisisi, beberapa hal harus kita perhatikan ketika menyiapkan laporan keuangan konsolidasian untuk entitas anak yang diakuisisi tidak pada nilai tercatatnya. Karena pada pengakuisisian yang tidak dilakukan pada nilai tercatat akan menimbulkan diferensial yang perlu dialokasikan terhadap aset diperoleh atau liabilitas diambil alih atau bahkan goodwill. Sebagai ilustrasi, berikut merupakan neraca saldo milik PT Nusantara dan PT Andalas per 31 Desember 2021 atau 2 tahun setelah terjadinya akuisisi. Berdasarkan informasi yang disajikan dalam neraca saldo pada tabel 4.8, PT Nusantara melaporkan laba neto sebesar 1 miliar serta membagikan dividen sebesar 400 juta. Sedangkan PT Andalas melaporkan laba neto sebesar 250 juta dan akan membagikan dividen sebesar 100 juta. Selain itu, diketahui informasi bahwa PT Nusantara telah melakukan uji penurunan nilai terhadap goodwill dan diperoleh hasil bahwa nilai goodwill harus diturunkan sebesar 25 juta. Nah, atas informasi tersebut, PT Nusantara akan mencatat pengakuan atas pengumuman laba serta dividen yang diterima dari PT Andalas sebagai berikut. Yang pertama di sana ada untuk mencatat pengakuan penghasilan dari PT Andalas. Jurnalnya adalah investasi pada PT Andalas di debit sebesar 250 juta dan bagian laba atas PT Andalas di kredit sebesar 250 juta pula. Selanjutnya ada pencatatan tentang penerimaan dividen dari PT Andalas. Jurnalnya adalah kas di debit sebesar 100 juta dan investasi pada PT Andalas di kredit sebesar 100 juta. Selain itu, seperti periode sebelumnya, PT Nusantara akan mengakui amortisasi atas diferensial terkait bangunan dan peralatan, serta mengakui penurunan nilai yang terjadi pada goodwill. Nah, untuk mencatat jurnalnya, pada amortisasi diferensial terkait bangunan dan peralatan, itu kita akan menulis investasi pada PT Andalas di debit sebesar 5 juta dan bagian laba dari PT Andalas di kredit sebesar 5 juta. Dan kita juga akan menulis penurunan nilai goodwill, yakni jurnalnya bagian laba dari PT Andalas di debit sebesar 25 juta dan investasi pada PT Andalas 25 juta di kredit. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tabel 4.9 yang menunjukkan tentang perhitungan kepemilikan atas PT Andalas per 31 Desember 2021. Nah, di tabel 4.9 ini tersedia saldo awal, laba neto, dividen, dan saldo akhir yang saldo awalnya sebesar 1 miliar 350 juta yang didapat dari saham biasa ditambah dengan saldo laba, yakni 800 juta ditambah 550 juta, dan ada laba neto sebesar 250 juta dan kemudian akan dikurangi dengan dividen sebesar 100 juta rupiah, yang mana saldo akhirnya adalah 1 miliar 500 juta rupiah. Dan untuk mengeliminasi ekuitas dan investasi pada PT Andalas akan dibuat jurnal sebagai berikut, yakni saham biasa sebesar 800 juta, saldo laba sebesar 550 juta, bagian laba atas PT Andalas 250 juta, yang mana semuanya itu terletak di debit, kemudian disusul dengan dividen diumumkan sebesar 100 juta, dan investasi pada PT Andalas sebesar 1 miliar 500 juta di kredit. Kemudian ada schedule tentang perhitungan saldo diferensial selama 2021. Di sana juga tersedia adanya saldo awal, amortisasi, dan saldo akhir. Saldo awalnya adalah 255 juta yang didapat dari persediaan ditambah tanah, ditambah bangunan dan peralatan, dan ditambah akumulasi penyusutan dan goodwill. Begitu pula dengan amortisasi yang pada data ini hanya terdapat jumlah akumulasi penyusutan ditambah dengan goodwillnya, yakni minus 25 juta. Yang mana dari perhitungan tersebut dapatlah hasil saldo akhir sebesar 235 juta rupiah.
Nah, untuk jurnal mengamortisasi diferensial dari data tersebut adalah yang pertama rugi penurunan nilai goodwill di debit sebesar 25 juta, kemudian adanya beban penyusutan sebesar 5 juta dan bagian laba atas PT Andalas sebesar 20 juta di bagian kredit. Dan juga untuk jurnal mengalokasikan diferensial, yang tadi kan mengamortisasi, sekarang untuk mengalokasikan. Yang pertama ada di situ tanah sebesar 250 juta, kemudian akumulasi penyusutan sebesar 10 juta, dan ada goodwill sebesar 75 juta yang semuanya telah tadi debit. Kemudian disusun dengan bangunan dan peralatan dan investasi pada PT Andalas, yang mana bangunan peralatan sebesar 60 juta rupiah di kredit, serta investasi pada PT Andalas sebesar 235 juta di kredit pula. Nah, dari perhitungan sebelumnya ini, maka kita akan melihat di sana ada kertas kerja konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021. Nah, tepatnya pada tabel 4.10. Di sana akan menyajikan adanya neraca saldo, jurnal eliminasi, dan konsolidasiannya. Tentunya di dalam tabel kertas kerja tersebut akan menyajikan laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, serta laporan posisi keuangan. Selanjutnya di sini ada akuisisi dengan kepemilikan sebagian. Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian tidak pada nilai tercatat atas kepemilikan sebagian, yang perlu diperhatikan adalah keberadaan kepentingan non pengendali. Kenapa? Karena keberadaan kepentingan non pengendali sesuai dengan PSAK 65 mensyaratkan entitas induk untuk menyajikan secara terpisah bagian dari kepentingan non pengendali pada ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Nah, yang dimaksudkan dengan hal ini adalah untuk menunjukkan kepada para pengguna laporan keuangan seberapa besar bagian dari aset neto yang dimiliki oleh entitas anak yang tidak dikuasai oleh entitas induk. Untuk ilustrasi konsolidasi dengan kepemilikan sebagian ini, kita bisa mengambil kasus PT Nusantara yang mengakuisisi PT Andalas dengan sedikit modifikasi dari data sebelumnya. Nah, PT Nusantara pada kasus ini membeli 75% saham PT Andalas seharga 1.125 juta. Dan pada saat dilakukan akuisisi, diketahui pula bahwa nilai wajar dari kepentingan non pengendali adalah 375 juta. Sedangkan nilai wajar seluruh aset dan liabilitas PT Andalas adalah sebesar 1.400 juta. Nilai buku dari seluruh ekuitas PT Andalas adalah 1.200 juta, sehingga terdapat diferensial dari akuisisi ini sebesar 300 juta yang akan dialokasikan pada goodwill sebesar 100 juta. Nah, dan aset teridentifikasi lainnya ialah sebesar 200 juta. Dan untuk sebagai gambaran transaksi ini, kita dapat ditunjukkan dalam data berikut. Di sana ada nilai wajar imbalan yang diberikan PT Nusantara plus nilai wajarnya. Ada kepentingan non pengendali sebesar 1.500.000 juta dan juga ada nilai buku aset neto PT Andalas, yakni di sana ada saham biasa sebesar 800 juta, saldo laba 400 juta, yang mana 800 juta ditambah 400 juta akan menghasilkan 1.200.000 juta. Jadi 1.200.000 juta ini akan kita kurangi dengan 1.500.000 juta dari kepentingan non pengendali. Jadi total diferensial dari keduanya adalah 300 juta rupiah. Nah, untuk mencatat jurnal pembelian saham PT Andalas pada 1 Januari 2020, di sini ada investasi pada PT Andalas yakni sebesar 1.125 juta di bagian debit dan juga kas sebesar 1.125 juta di bagian kreditnya. Dan berikut ada juga perhitungan nilai aset neto PT Andalas dan bagian PT Nusantara serta kepentingan non pengendali atas aset neto tersebut. Sebagaimana di tabel 4.11, di sana ada menjelaskan mengenai tentang saldo awalnya, yakni PT Nusantara dengan 75% dan kepentingan non pengendali 25%, yakni hasil dari 100% dikurang dengan 75%, sama dengan saham dan juga ditambah dengan saldo labanya. Jurnal untuk mengeliminasi ekuitas dan investasi pada PT Andalas.
Di sini ada saham biasa sebesar 800 juta, saldo laba 400 juta yang akan kita letak di bagian debit. Kemudian di bagian kredit akan kita isi dengan investasi pada PT Andalas sebesar 900 juta dan kepentingan non pengendali sebesar 100 juta. Kemudian ada juga bentuk alokasi diferensial pada saat akuisisi. Sebagaimana di layar, di sana ada saldo awal. Di sana PT Nusantara 75% dan ditambah kepentingan non pengendali 25%. Sama dengan persediaan ditambah tanah, kita tambah dengan bangunan peralatan dan kita tambah dengan goodwill. Jurnal untuk mengalokasikan diferensial tersebut adalah yang pertama ada persediaan sebesar 50 juta, ada tanah 210 juta, goodwill 100 juta di bagian debit. Kemudian kita isi di bagian kredit bangunan dan penjualan sebesar 60 juta. Investasi pada PT Andalas 225 juta dan kepentingan non pengendali 75 juta. Dan setelah sesaat kita melakukan transaksi akuisisi, kita dapat melihat adanya laporan posisi keuangan konsolidasian pada titik 4 pada gambar 4.6. Sebagaimana laporan posisi keuangan, pastinya di sana ada akun-akun dari aset, akun-akun dari liabilitas, dan juga akun-akun dari ekuitas. Untuk selanjutnya di sini ada konsolidasi pada periode akuisisi. Nah, kita juga akan melihat data dari informasi atau data yang sama dengan yang sebelumnya, di mana diketahui bahwa seluruh tahun diketahui bahwa selama tahun berjalan PT Nusantara mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 300 juta, sedangkan PT Andalas mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 50 juta. Nah, PT Nusantara sebagai perusahaan yang memiliki PT Andalas akan mencatat transaksi terkait penerimaan dividen dari anak perusahaan yakni PT Andalas sebagai berikut. 31 Desember 2020, di sana ada kas di bagian debit sebesar 37.500.000 rupiah dan investasi pada PT Andalas 37.500.000 rupiah. Yang mana nominal tersebut kita dapat dari adanya nominal 50 juta sebagaimana pembagian dividen yakni 50 juta kita kalikan dengan 75% sebagaimana dengan data sebelumnya. Di sini pada tabel 4.12 terdapat neraca saldo PT Nusantara dan PT Andalas per 31 Desember 2020 bagaimana yang dilihat di layar di mana PT Andalas melaporkan perolehan laba neto sebesar 200 juta yang dapat dihitung dari menjumlahkan seluruh pendapatan lalu dikurangi seluruh beban yang dilaporkan. Atas laba neto yang dilaporkan ini, PT Nusantara sebagai pemilik dapat mengakui perolehan pendapatan sebesar porsi kepemilikan atas PT Andalas berdasarkan dengan metode ekuitas berikut, yakni per 31 Desember 2020. Di sana kita akan mencatat pengakuan bagian laba dari PT Andalas, yakni investasi pada PT Andalas 150 juta dan bagian laba atas Andalas bagian kredit sebesar 150 juta. 150 juta kita dapat dari 200 juta kita kalikan dengan 75%. Dan untuk mengakui penghapusan diferensial yang terjadi selama periode berjalan, PT Nusantara akan mencatat jurnalnya sebagai berikut, yakni yang pertama menyesuaikan diferensial terkait persediaan terjual. Jurnal adalah bagian laba atas PT Andalas sebesar 37.500.000 rupiah dan di kredit ada investasi pada PT Andalas 37.500.000 rupiah yang kita dapat dari 50 juta kita kali dengan 75%. Selanjutnya untuk menyesuaikan diferensial terkait bangunan dan peralatan. Jika tadi terkait dengan persediaan, di sini terkait dengan bangunan peralatan, yakni jurnalnya investasi pada PT Andalas sebesar 3.750.000 dan juga bagian laba atas PT Andalas di bagian kredit sebesar 3.750.000 rupiah. Di mana nominal tersebut kita dapat dari penjumlahan antara 5 juta kita kalikan dengan 75%. Di sini kita dapat melihat bentuk perhitungan pengalokasian kepemilikan atas PT Andalas sebagian yakni 75% dikuasai oleh PT Nusantara sebagai perusahaan pengendali.
Kita lihat pada tabel 4.13. Di sana bentuk perhitungan jurnal eliminasi sebagaimana bentuk perhitungan sebelumnya. Terdapat saldo awal, laba neto, dividen, dan saldo akhir. Berdasarkan dengan kertas kerja konsolidasi pada tabel 4.14, dapat kita lihat bahwa laba neto konsolidasian PT Nusantara dan anak perusahaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 adalah 775 juta rupiah. Sedangkan saldo laba konsolidasian per 31 Desember 2020 adalah 1 miliar 960 juta 250 juta rupiah. Adapun untuk perhitungan laba neto konsolidasian untuk PT Nusantara dan anak perusahaan adalah berikut. Di sini ada laba neto konsolidasian 2020, laba neto terpisah PT Nusantara 600 juta, laba neto PT Andalas 200 juta, amortisasi diferensial terkait persediaan terjual minus 50 juta, dan amortisasi diferensial terkait bangunan dan peralatan ada 5 juta. Yang mana jumlah dari laba neto konsolidasian adalah 755 juta rupiah. Ada juga bagian induk atas laba neto per 2020. Sana laba neto konsolidasian 2020 sebesar 755 juta. Ada bagian laba kepentingan dan pengendali yakni minus 38 juta 750 rupiah. Kemudian ada bagian induk atas laba neto yakni 760 juta 250 ribu rupiah. Dan untuk saldo laba konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak per 31 Desember akan kita buat perhitungan sebagai berikut. Saldo laba konsolidasian pada 31 Desember 2020. Nah, saldo laba PT Nusantara 1 Januari 2020 ada 1 miliar 500 juta. Bagian induk atas laba neto ada 716.250 juta rupiah. Dan dividen diumumkan. Untuk PT Nusantara ada minus 300 juta. Dan jumlah dari saldo laba konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2020 adalah 1 miliar 960 juta 250 ribu rupiah. Kemudian pada gambar 4.7 di sana kita akan membuat kembali laporan posisi keuangan konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak. Nah, jadi untuk periode setelah perhitungan ini, setelah laporan posisi keuangan ini, prosedur konsolidasi laporan keuangan yang perlu dilakukan adalah sama dengan penjelasan yang telah dilakukan atau yang telah diberikan pada bagian-bagian sebelumnya yang ada di bab ini dan di penjelasan ini. Mungkin hanya sampai di situ penjelasan pada bab 4, khususnya pada konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat ekuitas yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.